Hmm, saya ke IG dulu. IG-nya Eka. Hmm, yang pertama itu yang apa ya? Punya saya kok saya hapus ini di itu. Yang pakai builder, yang pakai ini. Oh, ada ini yang jadi itu siapa ya? Yang jadi host siapa? Mega. Mega masih simpen nggak, Nak? Udah kehapus, Mem. Ini Oh, siapa yang masih simpen? lagi. Oh, Oli. Oke. Mungkin Holly bisa share. Jadi yang jadi host Holly bisa. Oh, belum pernah. Oke. Mega coba Holly yang jadi oke. Saya juga lagi nyari nih. Eh, sebelum video diputar, jadi sebenarnya ini asbab apa ya? Situasi dan konteksnya gitu ya. Sebenarnya itu kan studentsnya, ini kan kita kan teaching English ya. Jadi di dalam dua video pembelajaran itu dengan dua tema yang berbeda, eh, jadi gurunya itu namanya Miss Eka, mami mami teacher kata si Kinan ya. Oke, mami teacher kata si Kinan itu memang si Miss Eka ini adalah maminya. Nah, yang satunya lagi itu benar-benar students gitu ya. Jadi yang kita pahami adalah sebenarnya Kinan Kinan di sini dia harus bisa mengendalikan dirinya bahwa dia ini sedang sekolah, bahwa ya makanya di situ dia nggak memanggilnya mami teacher. Jadi dia harus tahu she is not her mom but she is her teacher gitu ya. Sorry, she is his teacher. Nah, kalau yang satunya lagi tuh memang benar-benar students gitu ya. Nah, ya kelihatan. Tadi bisa, tapi stop dulu. Nah, jadi Kinan Kinan itu adalah anaknya Mes Eka. Nah, kalau yang satunya lagi benar-benar students gitu ya. Nah, dan Kinan ini memang di treatment di percakapan sehari-hari itu memang sudah bilingual gitu. Tapi bilingualnya nggak full ya. Nah, kalau yang satunya itu di rumahnya masih belum bilingual gitu ya. Dan Kinan bilingualnya ya sama maminya gitu ya. Jadi itu. Nah, dan si Kinan ini memang dari kecil itu dia diarahkan untuk bilingual karena Holly mungkin bisa di mute dulu ya sebentar. Oke. Uh, Kalian pernah dengar Kak Hovifah yang ke Irlandia? Ya, nah Hovifah juga di Irlandia itu ketemu dengan alumni kita juga namanya Mr. Brian. Kak Brian pernah dengar juga nama itu? Oh, oke. Jadi oh ya, terus Miss Eka ini juga alumni kita. Jadi kebetulan Kak Eka ini dulu itu saya adalah apa dosen pembimbing akademiknya gitu ya, dan saya dulu juga mengampu mata kuliah speaking sama dia tuh ada beberapa lah ketika beliau di UIK. Nah, kebetulan suaminya yaitu Kak Brian yang sekarang kerja di Irlandia itu adalah juga alumni UIK juga, dan saya itu jadi dosen pembimbing akademik dan pembimbing kehidupan rumah tangga juga.
itu mahasiswa bimbingan akademik saya juga, alhamdulillah lah, saya tuh sangat bangga kalau siswa-siswa mahasiswa itu pada sukses semuanya gitu ya. Nah jadi untuk Miss Eka dan Mr. Brian ini dua-duanya dulu itu di semester yang sama gitu ya, mereka itu masuk 2013 apa 12 gitu ya. Nah, jadi angkat sekelas, jadi satu angkatan, satu kelas, alhamdulillah dapat jodohnya. Makanya kan UIK itu selain Universitas Ibnu Khaldun adalah Universitas Ijab Kabul katanya. Nah, jadi Kak Eka sama Kak Brian ini alumni kita, kakak-kakak kalian. Kebetulan Kak Brian juga sampai dengan sekarang ini kerja di Irlandia. Dia itu adalah kerja di under Facebook, jadi ya lumayan lah bahasa Inggrisnya kepake gitu ya, karena dia itu adalah misalnya ada complaining letter dari, kalau dia menangani adalah area Asia gitu. Jadi di Irlandia itu dia itu sebenarnya agensi, tapi agensinya ini bekerja sama dengan Facebook. Facebook sendiri itu kan ada WhatsApp, itu kan di bawah Facebook ya, punyanya si Mark. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada nggak tahu Instagram apakah masuk ke punya Mark juga ya, kalau nggak salah. Pokoknya jadi dia betul. Nah dia itu kalau alhamdulillah sih saya, Kak Brian dan Kak Eka itu sering diskusi gitu ya. Ya saya pun juga akan belajar supaya saya itu mengarahkan kalian nanti bahwa to have a career di luar negeri gitu ya. Itu supaya saya bisa berbagi ke kalian dan motivasi gitu, masih berhubungan baik gitu dengan Kak Brian dan Kak Eka. Nah, jadi gitu. Nah, ada kemungkinan bahwa Kak Brian ini akan memboyong keluarganya ke Irlandia gitu. Jadi Eka dan Brian itu ada rencana untuk stay di dia, tapi tidak lama juga, tidak yang menetap gitu ya. Nah, sehingga anak kalau tinggal di Irlandia kan berarti Kak Eka, Kak Brian dan anak kan. Nah, sehingga si Kinan itu tuh sering misalnya dia kadang ada juga namanya anak gitu ya, dan kritis si Kinan ini. Mami, why Kinan harus ngomong bahasa Inggris terus, Mami? Gitu. Saya tuh soalnya ke rumahnya gitu kadang. Because we will stay in Irlandia with Daddy and we have to speak English all the time every day. Oh, I see, kata Kinan gitu. Nah, jadi sebenarnya di dalam diri Kinan akhirnya sudah ada intrinsic motivation gitu ya. Nah, tapi bahwa berbicara bahasa Inggris untuk anak itu sebenarnya kita sebagai guru itu tidak harus langsung membuat anak langsung lancar bahasa Inggris tuh enggak, karena perlu proses. Anak tuh masih tumbuh dan kembang gitu. Nah, tetapi moral value dan motivation misi kita sebenarnya untuk ketika kita menjadi guru-guru bahasa Inggris untuk anak itu adalah buatlah anak-anak itu untuk happy to learn, bahagia untuk belajar, senang untuk belajar. Harusnya belajar semuanya, terutama senang belajar bahasa Inggris, happy to learn English gitu. Itu sebenarnya yang menjadi dasar. Haruskah ketika saya ngajar itu langsung keluar dari kelas saya langsung cacisus ya, enggak, itu kan perlu proses. Kalian pun ini sudah kuliah, berarti sudah belajar bahasa SD 6 ditambah SMP SMA 12 ditambah sekarang juga itu kan 12 lebih, dan itu kan bukan fluent banget kan. Nah, jadi every man, maksudnya manusia di sini, every human lah, every human needs time, needs a process to learn language. Ada language sendiri, bahasa sendiri itu ada yang diperoleh, ada yang dipelajari. Kalau yang kita peroleh itu adalah
bahasa ibu, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa Jawa. Seperti saya bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa karena memang saya dilahirkan di Malang, Jawa Timur. Sehingga saya selanjutnya setelah bahasa ibu saya memperoleh bahasa ibu bahasa Jawa, saya belajar bahasa Indonesia ketika saya di TK, di SD gitu ya. Nah, ketika saya SMP saya belajar lagi bahasa Inggris misalnya gitu. Nah, ketika SMA saya belajar bahasa Jerman gitu kan. Nah, ketika saya kuliah di Turki, saya belajar bahasa Turki gitu. And then ketika misalnya saya di tahun 2002 saya petugas haji dan saya belajar bahasa Arab sampai sekarang juga gitu. Nah, jadi ada yang di bahasa itu ada yang diperoleh, ada yang dipelajari gitu ya. Nah, itu yang konsep itu yang harus Anda pahami juga. Nah, berarti ketika Anda mengajar bahasa Inggris untuk anak, itu anak sedang memperoleh bahasa atau sedang belajar bahasa? Belajar. 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 Nah, untuk Holly, anaknya kan tadi umur berapa, Holly? Oh, 9 bulan. Ya, oke. Kamu di rumah dengan istri, dengan dengan komunikasi dengan anaknya namanya siapa? Masya Allah. Panggilannya Sidik atau Muhammad? Oh, apa? Fakim. Fasim. Apa? Hakim. Sakib. Oke, ya. Sakib artinya apa ya? Sakib. Oh, alhamdulillah. Jadi kayak Nabil ya. Kalau cerdas itu kan setahu saya tuh Nabil, terus apa ya yang cerdas? Sakib. Sakib itu cerdas. Masya Allah. Semoga Oh, cerdas strategi perang ya, strategi perang, bukan oh sih, nggak apa-apa. Kan kita juga kita itu peran melawan diri kita. Itu yang paling betul, itu yang paling sulit sebenarnya. Perang dengan orang tuh bisa pakai senjata ini tuh udah bisa diukur gitu. Tapi perang melawan diri kita itu wow. Oh, oke. Semoga menjadi doa ya dan dia menjadi pemimpin juga di muka bumi ini menjadi anak yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya. Amin. Oke, Sakib ya. Oke, nah Sakib di rumah kamu komunikasi dengan bahasa apa? Sunda, Jawa, Indonesia? Oke, Indonesia Sunda. Nah, menurut kamu Sakib ini berarti bahasa ibunya itu bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Oh, Sunda. Sundanya kamu Sunda mana? Sunda Bogor, Sunda. Oh, tapi jangan kasar-kasar ya. Iya, saya tuh pulang dari Bandung ke Bogor, kaget-kaget saya. Kalau di Bandung tuh menilai alus gitu ya. Abdi bade ka bumi. Saya sampai gue ini lah, kok nggak ada yang saya bilang abdi, kok aing-aing gitu-gitu. Jadi belajar lagi saya. Oh ya, saya juga selain tadi belajar bahasa asing, saya belajar bahasa daerah karena sebenarnya saya bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Kemudian saya menikah dengan orang suku Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya belajar lagi bahasa Banjar. Setelah itu saya kuliah di Bandung, saya belajar bahasa Sunda. Jadi belajarnya banyak, tapi perolehan kalau saya bahasa Jawa gitu. Bahasa Indonesia pun saya belajar, bukan perolehan. Nah, untuk kasus anaknya, aduh sebentar. Hmm, Bentar, ini Bu Ani nih. Oke, tadi saya kembali lagi. Nah,
Nah, ini juga yang harus teman-teman pahami posisi teman-teman. Jadi teman-teman ketika kita ini kan mata kuliahnya adalah TYL, Teaching English for Young Learners, dan ini kita sebenarnya masih theories. Anda harus paham dulu posisi teman-teman. Posisi teman-teman adalah sebagai pengajar, ya, pengajar, dan anak-anak ini sedang belajar. Nah, ketika ada pengajar dan belajar, maka apa sih goalnya gitu ya. Nah, kalau dan yang kita ini kan pengajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi sebenarnya memang ada goal anak bisa berbicara, bisa menulis, bisa paham bahasa Inggris gitu. Dan ini ada levelnya di anak-anak. Nah, jadi saya tadi tegaskan posisi Anda sebagai pengajar karena di sini bahasa ini dipelajari bukan diperoleh. Sehingga intensitasnya memang tidak seintens ketika anak memperoleh. Kalau anak sedang memperoleh bahasa itu biasanya akan waktunya 24 jam. Karena memperoleh dia akan menyerap terus gitu ya dan dengan sekeliling-sekelilingnya. Nah, ketika belajar biasa aja. Ketika belajar maka ya itu berarti ada limited time gitu ya. Terus mereka ada waktu-waktu tertentu juga. Nah, sehingga karena belajar itu harus supaya nanti belajarnya optimal, maka kita harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan itu bisa diperoleh dengan cara kitanya juga mengajarnya dengan penuh keceriaan gitu ya, tidak yang kaku, tidak yang galak gitu mungkin galak kaku, wah itu bikin anak nggak mau belajar lagi gitu ya. Kita banyakin senyum, apalagi anak-anak. Kalau anak-anak itu ya gini, kebetulan saya juga kan konsultan kurikulum di beberapa sekolah, tapi sekolah TK ya, karena saya kan S2, saya juga ada S2 PAUD gitu. Tapi alhamdulillah karena memang ketika saya misalnya saya monitoring atau saya supervisi ke binaan sekolah binaan saya itu ya, walaupun saya tidak tiap hari ketemu mereka, tapi karena saya memang jiwa, alhamdulillah saya tuh kalau ke anak-anak itu tulus gitu ya. Kadang itu dengan eh, hai apa kabar hari ini sayang, baik gitu ya, hebat hari ini, hebat adik mau sekolah sendiri gitu ya. Habis itu mereka tuh tiba-tiba meluk saya gitu. Padahal sampai guru-guru, ibu pakai jampe-jampe apa sih ke anak-anak gitu ya. Even misalnya anak tuh lari-lari gitu ya, tapi terus saya datengin, terus saya itu berdirinya itu saya tekuk kaki saya supaya supaya apa posisi kita itu sama gitu. Jadi saya tidak berdiri tapi saya langsung menekuk kaki saya supaya kita sama. Jadi saya memposisikan tuh aku teman kamu loh gitu. Langsung hai gitu. Nah, apa nih gitu. Nah, jadi saya langsung berusaha ngeblend gitu ya. Saya berusaha ngeblend dengan mereka gitu dan alhamdulillah anak-anak itu langsung langsung meluk sehingga kadang guru-gurunya juga ih ibu pakai jambe-jambe apa sih anak-anak kok bisa langsung lulus sama ibu. Ya karena memang mereka itu anak-anak itu adalah anak-anak yang hebat gitu ya. Kalau kita tuh tulus, kita itu langsung yang ngeblend dengan mereka, itu langsung enak gitu. Nah, dan itu yang harus secara teoris ya. Teoris ini nih saya peroleh ya alhamdulillah saya ini ibaratnya saya ngajar di TK, even di bawah TK ya, under TK. Misalnya saya juga konsultan di daycare ya, hmm, penitipan anak gitu loh, taman penitipan anak TPA gitu ya. Di situ kan ada baby, di situ ada usia toddler, di situ ada usia playgroup, and then usia TK, and then extension usia SD gitu. Nah bagi saya anak-anak ini adalah anak-anak bahwa anak-anak ini cara belajarnya adalah dengan bermain, maka kitanya harus menciptakan suasana itu penuh bermain gitu, happiness. Nah, karena ketika itu nanti belajarnya akan bagus. Even dengan belajar ketika belajar bahasa. Nah, jadi itu. So we are the teacher, we are an English teacher for the children. Jadi karena kita adalah guru, di sini ada proses pembelajaran bahasa Inggris. Karena ini yang kita ajak belajar ini adalah anak-anak. So we have to create as apa ya
as interesting as possible, as aman mungkin, se-happy mungkin, anak nyaman, aman, ya aman itu juga kalau kita kembali lagi ke apa namanya teori kebutuhan Maslow bahwa setelah kebutuhan basic needs-nya tercapai, makan, minum, anak itu perlu aman, perlu nyaman, perlu dicintai. Nah, kalau itu sudah mereka dapatkan, itu nanti ketika kita mau masukin materi itu gampang. Makanya saya sering kalau misalnya sebenarnya nanti ini Anda akan habis ini PPL ya. Saya sering kalau misalnya saya apa saya mengajar mahasiswa-mahasiswa yang mau apa namanya mau PLP gitu-gitu, saya gini, kamu jangan terlalu berpikir terhadap materi, apalagi kelas SMP itu sebenarnya kan masih gampang. Ini SD juga gampang, apalagi anak TK itu materinya sebenarnya cetek-cetek aja gitu loh. Nggak mungkin kalian ngajarin tentang sinteks ke anak, ngajarin tentang tenses. Ya kalian apa ini Bu Guru gitu, paling ditinggal gitu kan. Kan bukan yang hal-hal yang sulit, tapi hal-hal yang sederhana. Tapi bagi sederhana ini yang yang apa ya, yang pernik-perniknya sebenarnya yang agak ribet gitu. Kalau materinya sih enggak gitu ya. Nah, jadi yang kita persiapkan adalah lingkungannya gitu kan. Ketika lingkungan ya itu dari kitanya harus charming, ceria gitu ya. Eh, apa tadi tidak galak, tidak yang kaku gitu ya. Tuh, terus habis itu kita siapkan dengan ruangan yang nyaman, aman. Nah, kira-kira untuk membuat anak happy, ruangannya harus banyak apa? Warna-warni. Warna-warni, banyak warna. Setelah itu kan anak tadi saya bilang anak itu belajarnya harus belajarnya anak itulah bermain. Jadi bukan belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, tidak. Tapi belajarnya anak itu ya bermain. Bermain adalah proses belajar anak. Nah, kalau ada kata bermain berarti banyak mainan, kan? Ya. Tapi mainan ini sebagai alat untuk belajar gitu. Jadi lingkungannya harus create semenarik mungkin, semembuat mereka bahagia mungkin, senyaman mungkin, seaman mungkin. Nah, aman itu harus juga diperhatikan. Nah, dan banyak mainan karena dengan mainan itu kita nanti bisa mengekspor banyak hal gitu. Nah, jadi dari kitanya tadi sudah, and then kita penciptakan lingkungan. Nah, kalau ini sudah bagus, nanti ketika anak masuk, nah tinggal kita poles-poles, kita ajak mereka bermain. Tetapi dengan bermain itulah anak belajar. Coba kalau kita, oke, sekarang jadi tadi ya itu teorinya yang harus dipahami. Terus tadi saya bilang bahwa konteks dan situasi dalam video itu adalah Kinan adalah anak biologis dari Miss Eka. Kalau yang satunya itu sebenarnya tetangga sih ya. teman bermainnya si Kinan juga gitu. Tapi itu di-create menjadi sebuah sekolah di rumah itu. Nah, bahwa si Kinan sebenarnya dalam diri dia itu sudah ada intrinsic motivation. Jadi kalau Anda skripsi meneliti tentang motivasi, motivasi itu ada dua ya. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, si Kinan sudah mempunyai intrinsic motivation, motivasi dalam diri dia untuk belajar bahasa Inggris, untuk bilingual ya. Nah, temannya itu sebenarnya kalau kita lihat, walaupun dia belum terbiasa bilingual dalam rumahnya, tapi dia sudah bisa mengikuti kan, lumayan kan. Cuman memang Miss Eka lebih banyak menerjemahkan kepada si siapa namanya, yang satu Kinan, yang satu ada yang ingat namanya siapa di situ? Ayo, ada yang ingat? Oh, namanya siapa ya? Ntar habis ini kita dengerin. Nah, yang satu itu tapi terbawa, tetapi memang saya sebenarnya Eka itu juga ketika itu tuh biasanya bimbingan apa ya, diskusi dengan saya. Mem gimana mem pembelajaran saya, ngajar saya gimana gitu. Kalau bisa ya kamu fokus. Jadi ngajar anak itu tidak harus banyak penerjemahan. Dengan kita misalnya, oke, now we claps gitu. Anak itu akan paham. Clap itu berarti sedang menepukkan tangan, bertepuk tangan. Nggak harus yang, oke, now we clap, tepuk tangan. Nanti mereka jadi bingung, clap tepuk tangan gitu. Ya udah we clap aja.
gitu. Nah, nah, yang di pertama itu masih banyak apa? Ini ya penerjemahan. Tapi yang kedua tuh kan agak berkurang ya. Benar nggak? Nah, oke. Nah, itu penjelasan dari saya. Ini remaining time-nya 6 menit lagi. Jadi gimana nih? Habis ini Holil akan berbagi video, kita perbaharui atau rejoin atau gimana Mega? Mungkin nanti coba rejoin dulu aja kali ya, Mem. Kalau misalnya nggak bisa, nanti dibuatin lagi. Oh gitu. Nah sekarang dalam waktu 6 menit itu tuh durasi video berapa lama? Holil berapa lama? Kok malah ngegame? Yang saya lihat sih cuman 1,5 menit doang, Mem. Maaf, Mem, masih Ya, kemudian. Rahma juga masih itu ya? Rahma masih simpen ya? Ada. Kamu pakai laptop apa pakai handphone? Pakai handphone. Oh, oke. Berarti tadi Holly udah bisa, mungkin bisa dibantu Holly? Boleh, boleh. All right. Look at this stage. Wow, this is very good. The guest star will come in here. All right, ladies and gentlemen, are you ready to see the vlogs? Huh? What is that? Suaranya kok belum ada ya? Hi everyone! Look at me! I am cute! Ah, I can jump! 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 I am cute! Yes! Screen-nya itu ada audio. Mbak Cindy, you know my friend? Where's me? Yeah! Enggak, jadi suaranya enggak ada. Jadi pas di share screen itu ada audio, itu diconteng juga. Yeah, that's cute! Sih, belum ada. Loh, Aturan share screen-nya sama All right! Look at... All right! Look at this stage! All right! Look at this stage! Wow, this is very good. The guest star will come in here. All right. Ini apa file ini kamu kirim ke kelas, ke WA grup kelas.
Oke. Berarti Holil sekarang tolong saya jadi host. Oke, thank you.
Assalamualaikum. Oke. Coba saya langsung share screen ya.